Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk besok. Kata-kata dari Albert Einstein ini seringkali dipakai motivasi ketika tahun baru datang. Akan tetapi, biasanya itu hanya terjadi di awal-awal tahun baru saja semangat itu berjalan. Tapi seiring berjalannya waktu, menjelang akhir tahun, yang ada biasanya hanya penyesalan dalam diri sambil bertanya, selama tahun ini saya ngapain aja dan kemana aja? Belum ada sesuatu yang nyata untuk mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. So, mumpung masih tahun baru nih, mari kita refleksi dulu kegagalan apa yang terjadi di masa lalu, sebagaimana kalimat pertama yang ditranslate dari quotes Einstein yang telah diterjemahkan adalah belajar dari kemarin, dan kemarin ini tentunya adalah masa lalu. Oke lah, di masa lalu mungkin kita lebih banyak menghabiskan waktu hanya untuk rebahan sambil scrolling, bosan dikit stop scrolling lanjut main game, dan harusnya ketika kita pernah mengalami masa itu cukup hentikan kebiasaan buruk tersebut, bukan karena gak boleh, tapi itu adalah kebiasaan yang menghabiskan waktu sia-sia. Kenapa saya bilang sia-sia? Karena potongan video pendek itu tidak terekam oleh memori kita. Saya tidak perlu menceritakan orang lain, karena saya pun demikian tidak jauh beda seperti itu. Hanya saja ketika saya ditugaskan selama 1 bulan di luar kota, jauh dari keluarga, teman dan benar-benar sendiri. Di sanalah saya mendapatkan titik balik itu ketika mulai lagi menyempatkan untuk menonton podcast berkualitas seperti Suara Berkelas, ataupun dari Theoderic. Ada juga isi video seperti ini dari konten channel YouTube-nya Waktu Berpikir. Itulah yang membuat saya sadar bahwa selama ini saya sudah menyia-nyiakan waktu. Termasuk seperti mendapat tamparan ketika saya sedang membuka Canva untuk mengedit poster, ada sebuah wallpaper yang muncul dengan kalimat yang sangat jelas. Pilihannya hanya 2. Memanfaatkan waktumu atau menghabiskan waktumu. Dan saya seketika teringat pesan almarhum ayah ketika menasihatin saya sewaktu sekolah dengan kalimat seperti ini. Nah, ayah tidak masalah jika kamu tidak naik kelas. Sama sekali ayah tidak mempermasalahkan biaya yang ayah keluarkan untuk sekolahmu. Hanya saja ada yang lebih mahal yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan itu adalah waktu. Dari sana saya sadar dan memutuskan untuk berubah. Mulai dari mengganti OS di laptop yang tadinya saya memakai Windows, saya putuskan untuk migrasi ke Linux. Bukan tanpa alasan, ya karena kalian mungkin tahu sendiri kelemahan mie kocok ini kalau kata mamangku Tang GTID, karena untuk pakai Windows Pro tentunya bukan pilihan yang tepat jika mempunyai niat untuk berubah ke arah yang lebih baik, dan saya memutuskan untuk migrasi ke Linux. Nanti saya ceritakan di channel YouTube yang lain deh ya. Hehe. Keputusan saya migrasi dari Windows ke Linux, alhamdulillah ternyata berbuah manis. Karena proses migrasi ini saya sadar, potensi yang dititipkan berupa berkah dari Tuhan ini sangatlah besar. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena setelah migrasi ke Linux, akhirnya saya mempunyai cloud storage sendiri atau yang lebih dikenal dengan nama self-host. Saya tidak lagi bergantung kepada layanan cloud lainnya seperti G Drive. Penyesalan? Pasti ada. Kenapa tidak dari dulu saya belajar coding seperti ini? Ya, walau saya menyelesaikan cloud storage sendiri dengan bantuan tutorial, ChatGPT dan Gemini juga, tapi setidaknya saya menyadari bahwa ketika waktu dimanfaatkan sebaik mungkin, itu akan menghasilkan sesuatu. Coba bayangkan saja selama 10 bulan rutinitas saya begitu-begitu saja dan tak ada yang bisa dibanggakan. Tapi selama 2 bulan terakhir penutupan di tahun 2025 ketika dilakukan dengan produktif, banyak yang bisa saya selesaikan, seperti Nextcloud pribadi, publish ebook ke Playbook, termasuk bikin konten seperti sekarang ini walaupun sekarang juga saya masih memakai suara robot. Ini cerita saya yang mengambil kalimat pertama dari seorang Albert Einstein yaitu belajar dari masa lalu. Baru kalimat pertama loh ya, belum 2 kalimat lagi. Sekarang ceritakan belajar dari masa lalu versi kalian seperti apa ya di kolom komentar. Entah kenapa penonton konten saya yang subscribe-nya cuma 1%. Kalau kalian bagian dari 1% itu silahkan follow biar kita lanjut bahas kalimat kedua dari quotes Pak Einstein tadi. Dan selamat kalian jadi cool person setiap hari.